Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, selamat Paskah saudaraku. Hari ini kita memperingati kemenangan Tuhan Yesus Kristus dari maut. Dia adalah Tuhan, dan salah satu bukti bahwa Dia Tuhan, maut tidak berkuasa atas Dia. Sehingga kalau Tuhan Yesus menjanjikan hidup kekal bagi kita, kita boleh percaya karena Dia sendiri tidak dikalahkan oleh kematian. Maka kalaupun toh kita harus mati, Dia berkuasa untuk membangkitkan dari kematian, membangkitkan kita dari kematian, dan itu merupakan kemenangan yang besar bagi kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan memberkati kita semua, saudaraku. Haleluya. Nah, apa artinya Tuhan Yesus bangkit dari kematian? Toh sekarang kita masih hidup di dalam dunia ini. Sorga Tuhan sediakan bagi kita, tetapi itu akan kita nikmati nanti setelah kita mati atau ketika Tuhan telah datang menjemput kita semua. Sementara itu kita tinggal di dalam dunia ini, dan di dalam dunia ini ada banyak pergumulan hidup. Dan kalau kita tidak berkemenangan, maka kemudian kita akan ditewaskan, ditumbangkan oleh persoalan hidup ini. Tetapi puji Tuhan, bahwa untuk mengalami kemenangan di dalam kehidupan ini, Tuhan hanya minta satu perkara, yaitu iman. Firman Tuhan mengatakan bahwa setiap orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan kita mengalahkan dunia oleh iman kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku, namun bagaimana iman itu bisa bekerja dengan efektif di dalam kehidupan kita? Sebab ada orang yang mengaku dirinya beriman, tetapi kemudian kecewa, sebab ternyata imannya tidak menghasilkan sesuatu. Nah, apakah itu iman? Atau dia menyangka itu iman, padahal bukan iman? Saudara, salah satu ciri iman yang alkitabiah yang kita akan bahas di dalam renungan kali ini adalah bahwa iman itu bukan penyangkalan. Iman itu bukan pengingkaran. Atau dengan bahasa yang gampang, iman itu tidak mengingkari kenyataan. Saudara, mengingkari kenyataan adanya masalah bukanlah iman. Itu adalah kebodohan. Dan itu tidak membawa jalan keluar bagi seseorang yang sedang menghadapi masalah. Mari kita akan pelajari hal itu lebih lanjut lagi. Ya, haleluya. Kita mulai pembacaan kita dari Roma pasal 10 ayat 17. Roma 10 ayat yang ke-17. Baca bersama ya, saudaraku ya. Sudah ketemu? Sudah? 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kalau ada sesuatu yang disebut iman, tetapi tidak berdasar pada firman Kristus, hati-hati. Itu belum tentu iman. Dan kalau terus itu dipakai sebagai dasar untuk mengambil keputusan, bisa kecewa. Sebab tidak ada jaminan. Karena tidak berdasarkan pada firman Kristus. Ya, saudaraku, mari kita lebih maju lagi. Kita buka sekarang kitab Injil Markus, ya, Markus pasal 11, ayat 22 sampai 24. Markus 11, ayat 22 sampai 24. Pelan-pelan kita baca ya. Markus 11, 23. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Ini dulu, dasar iman sejati adalah percaya kepada Allah. Memangnya ada dasar kepercayaan selain Allah? Oh banyak. Ilmu pengetahuan, kepandaian kita sendiri, pengalaman kita, nasihat orang lain, petunjuk orang pintar, itu bisa menjadi dasar sebuah iman. Tetapi kita tahu bahwa itu bukan iman yang alkitabiah. Dan menurut ayat 22 ini,
Pertama kali yang menjadi dasar iman yang alkitabiah adalah Allah. Maka Tuhan Yesus berkata, percayalah kepada Allah, berimanlah kepada Allah. Ayat 23. Setelah seseorang beriman kepada Allah, kemudian ayat 23, aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Di sini ada hubungan antara percaya dan perkataan. Jadi perkataan orang percaya yang percaya kepada Allah itu yang mendatangkan hasil. Ulang. Ayat 22 mengatakan percayalah kepada Allah. Ayat 23 mengatakan kalau dia berkata dan tidak bimbang, maka perkataannya nyata menjadi terwujud. Dibalik dari kanan ke kiri. Orang yang berkata-kata dengan iman, imannya kepada Allah, maka perkataannya jadi. Bisa dipahami, ya? Sekarang ayat 24. Ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi orang yang percaya kepada Allah kalau berdoa, sebab dia kenal Allah itu siapa, bahwa dia adalah pribadi yang disebut sebagai Allah El Shaddai, yang kalau sudah mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu, tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menahannya, bahwa dia adalah Bapanya, bahwa dia adalah Bapa yang baik, bahwa permintaan dia yang berdasarkan firman Allah itu cocok dengan hatinya Allah, maka ketika dia berdoa, dia boleh tahu, yakin dan percaya, doanya pasti dijawab. Itu sebabnya ayat ini berkata, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepada. Amin. Mari kita balik ya, kita bolak dan kita balik. Pernah nggak kita berdoa dan kita bimbang? Pernah. Pertanyaannya ketika seseorang berdoa dan dia tidak yakin doanya dijawab. Kenapa? Apakah dia tidak yakin bahwa permintaannya sesuai dengan firman Allah? Atau dia tidak yakin bahwa dia sedang berdoa kepada Allah yang mengasihi dia? Nah, ini kan harus dibereskan dulu, saudaraku. Yang membuat seseorang tidak bisa yakin ketika dia berdoa Allah mendengar. Sesuatu yang membuat orang tidak yakin ketika dia berdoa Allah pasti menjawab. Ini kan pasti ada persoalan di dalam hal ini. Itu yang menghambat iman untuk bisa bekerja dengan efektif. Contoh, di dalam kitab Yakobus kita tahu doa orang benar apabila dengan sungguh-sungguh didoakan besar kuasanya. Betul. Ayat sebelumnya, kenapa dia sakit? Dan kalau dia sakit, firman Tuhan bilang, panggil penatua jemaat untuk berdoa. Ternyata di dalam perikop itu, Yakobus pasal 5 itu, si sakit ini berdosa. Sehingga sebelum dia disembuhkan, maka dosa itu harus dibereskan. Lalu ada ayat mengatakan, hendaklah kalian dan kamu saling mengampuni, saling mengaku dosamu dan saling mengampuni, saling memaafkan, agar kamu disembuhkan. Jadi pertobatan, pengampunan mendahului kesembuhan. Nah, ketika ada seseorang anak Tuhan merasa dia beriman, tetapi kok iman itu sepertinya tanggung, ada sesuatu yang harus dibereskan dulu. Ya, saudaraku. Nah, mari kita lanjutkan. Tuhan mau kita percaya kepada Allah. Pertanyaannya, apakah kita meluangkan waktu setiap hari untuk mengenal pribadi Allah itu?
Sebab Mazmur mengatakan seorang yang percaya kepada Allah, seorang yang mengenal Allah akan percaya kepadanya. Jadi ada hubungan yang erat antara kenal dan percaya. Saudara mungkin susah ya. Saudara mungkin sulit percaya kepada saya kalau saudara tidak mengenal saya. Dan sebaliknya, saya juga sulit untuk percaya kepada Anda kalau saya tidak kenal Anda. Tetapi kita akan sangat mudah percaya kepada seseorang yang kita kenal. Jadi yang pertama saja, percayalah kepada Allah. Ini bisa menjadi satu PR bagi kita kalau memang kita tidak meluangkan waktu untuk mengenal Allah. Jadi ayat 22 saja sudah mulai berat untuk kita ya, saudaraku ya. Tetapi biarlah melalui firman Tuhan pada saat ini kita didorong untuk lebih meluangkan waktu mengenal Allah. Sebab ini merupakan awal dari iman yang hidup, iman yang efektif. Haleluya, kita lanjutkan. Anda lihat, iman kepada Allah adalah kekuatan rohani yang sanggup untuk mengubahkan keadaan kita. Naaman, panglima perang yang selalu menang dalam pertempuran, orang yang dipercaya oleh raja, seorang yang terhormat, diam-diam di dalam dirinya ada maut yang menggerogotinya, yaitu kusta. Grafik kehidupannya menurun dan hampir menyentuh garis maut. Tetapi ketika dia mendengar kesaksian dari pembantunya, seorang gadis kecil, tentang Allah Israel, kemudian timbullah pengharapan, dan dia kemudian datang ke Samaria untuk bertemu dengan Nabi Elisa, meskipun yang keluar adalah Gehazi, dan dia diberikan petunjuk sesuatu yang tidak sesuai seleranya, yaitu dia harus berendam ya, mandi di sungai Yordan 7 kali, dan sungai itu menurut pandangan dia adalah kotor, dan seterusnya. Tetapi kemudian singkat kata, dia merendahkan dirinya, dia menerima petunjuk dari Tuhan, dia mau mengikuti apa yang Tuhan sarankan melalui Gehazi, dan tiba-tiba grafik hidupnya yang turun hampir menyentuh garis maut, tiba-tiba berbalik arah. Dia sembuh total. Dia kembali menikmati kehidupan. Dan sekarang dia menjadi orang yang berbeda. Bukan hanya fisiknya, tetapi rohaninya. Sebab sebelumnya dia tidak mengenal Allah Israel, tetapi sekarang dia mengenal Allah Israel. Lihat kekuatan iman. Iman bisa mengubah keadaan. Iman bisa mengubah garis hidup seseorang. Iman kepada Allah. Iman kepada Allah yang benar. Ini yang mendatangkan kuasa yang dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Menjadi pertanyaan pokok kita pada renungan ini adalah, apa sih ciri-ciri dari iman yang alkitabiah itu? Sebab apabila iman seseorang tidak alkitabiah, maka dia tidak bisa dikatakan beriman kepada Allah. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat iman yang tidak alkitabiah, ya, iman yang tidak alkitabiah. Beberapa orang percaya memang bingung untuk membedakan mana iman yang alkitabiah dan mana iman yang tidak alkitabiah. Iman yang tidak alkitabiah itu nanti ternyata itu hanya sebuah pikiran positif. Orang mengatakan positive thinking. Atau itu adalah rasa optimis. Dia membesar-besarkan hatinya dengan banyak kata-kata indah ya. Kalau dalam bahasa Inggris quotes, misalnya begini, ada orang sedang mengalami masalah, hidupnya rasanya gelap, kemudian dia ingat temannya mungkin WA, ada kata-kata mutiara yang indah mengatakan begini, segelap-gelapnya terowongan hidupmu, di ujung terowongan pasti ada cahaya bersinar. Kemudian dia mengatakan, oh, terima kasih untuk kata-kata yang menguatkan ini. Saya percaya bahwa masalah yang saya hadapi ini tidak akan selama-lamanya. Ini pasti ada akhirnya, dan di ujung terowongan ini akan ada cahaya. Oke? Apakah itu iman? Atau sekedar perasaan optimis? Atau pikiran positif? Ya, saudaraku, seringkali bingung kita, tipis bedanya. Dan tidak jarang apa yang disebut iman itu tidak lebih adalah sebuah sikap nekat.
Tidak ada dasar firman Tuhan, tidak ada firman Kristus berbicara, tetapi dia meyakini itu Tuhan berkenan, dan dia lakukan, dan dia binasa. Contoh, ketika Yosua menegur orang Israel yang bermalas-malasan untuk merebut tanah Kanaan, kemudian sebagian dari mereka ada yang nekat untuk menyerang, padahal Tuhan tidak menyertai mereka. Akibatnya mereka menderita kekalahan. Jadi inilah yang disebut iman yang tidak alkitabiah. Mungkin dasarnya hanya sebuah pikiran positif, atau rasa optimis, atau bahkan itu langkah-langkah yang nekat. Ya. Beberapa orang berpikir bahwa iman itu artinya kita menyangkali adanya masalah. Mengakui adanya masalah artinya kita tidak beriman. Tetapi iman bukanlah penyangkalan, saudaraku. Menolak keberadaan masalah bukanlah iman, tetapi itu adalah suatu kebodohan. Sekarang kita bayangkan ya, kalau ada satu masalah yang memang real, itu ada. Kemudian kita atas nama iman mengatakan, oh nggak ada masalah kok, semuanya baik-baik saja. Itu sama dengan menutup pintu pertolongan. Saya dan istri pernah berbincang-bincang tentang satu pasangan menikah, yang kita tahu bahwa mereka sedang mengalami masa-masa yang sukar. Sebenarnya kita rindu untuk juga ikut meringankan beban dengan ngobrol, ya. Mungkin dengan ngobrol ada nasihat firman Tuhan yang bisa menjadi petunjuk bagi mereka. Tapi istri saya bilang, itu kalau mereka minta. Tapi kalau mereka sendiri menutup diri, kita tidak bisa memaksakan satu kalimat nasihat pun kepada mereka. Saya bilang benar juga. Jadi kalau orang punya masalah tidak mau mengakui dia punya masalah, dan tidak membuka diri bagi bantuan dan pertolongan, maka kemudian pintu terhadap pertolongan akan tertutup. Apakah Anda menyebut itu sebuah kebijaksanaan atau sebuah kebodohan? Ya, saudaraku. Jadi sekali lagi, iman itu bukan sikap menyangkali adanya masalah. Beberapa orang merasa bahwa kalau dia membuka diri, mengakui kalau dia punya masalah, itu adalah sesuatu yang tabu, sesuatu yang akan membuat dia malu, dan seterusnya, ya, silakan. Tetapi selama dia menutup diri, dan tidak membuka diri terhadap pertolongan tidak bisa masuk ke dalamnya. Ya, saudaraku, mari kita maju lebih jauh lagi. Beberapa orang berpikir bahwa selama mereka tidak membicarakan masalah, itu berarti mereka beriman. Dan mereka tahu bahwa iman itu menyenangkan Allah. Sehingga mereka berpikir bahwa mereka sedang menyenangkan Allah dengan cara menyangkal bahwa mereka punya masalah. Mereka berpikir mereka sedang bertindak di dalam iman. Benarkah Allah berkenan, saudaraku, kalau kita ini, sekalipun di hadirat Allah, kita tidak mencurahkan isi hati kita, dan kita menceritakan bahwa kita sebenarnya punya masalah? Kalau memang benar itu, tidak akan ada Hagai pasal 1 ayat 5-7. Sebagai contoh saja, saudaraku, ayat yang semacam ini ada banyak yang lain. Mari kita baca di dalam kitab Hagai pasal 1 ayat 5-7. Saya bacakan ya, atau kita baca bersama-sama. Hagai 1, 5-7. Ayat 5. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Ulangi. Perhatikanlah keadaanmu. Ada apa sih? Ada masalah. Ayat 6. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Ayat 7.
Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Berarti iman yang alkitabiah adalah iman yang mengakui bahwa seseorang sedang dalam masalah. Bahkan di sini Tuhan menguraikan masalah itu sangat detail. Sekali lagi saudaraku, pura-pura tidak punya masalah itu bukanlah iman. Mengakui dia punya masalah adalah awal dari sebuah pertolongan. Dan di hadirat Tuhan pun sebaiknya kita seperti yang Tuhan sarankan di dalam kitab Hagai ini. Detail. Tuhan, saya udah menabur banyak, tapi yang saya bawa pulang dikit Tuhan. Tuhan, saya bukannya nggak ada makan, saya makan Tuhan, tapi nggak sampai kenyang. Tuhan, saya bukannya nggak minum, saya minum, tapi nggak sampai puas Tuhan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian kita mulai melakukan refleksi, kenapa Tuhan? Apa yang salah pada saya? Karena Tuhan bilang, perhatikanlah keadaanmu. Jadi memperhatikan keadaan kita dengan teliti, dengan detail, adalah satu langkah iman. Mengingkari adanya masalah, pura-pura baik-baik saja. Bahkan kalau orang Pantekosta ditanya, bagaimana bro, bagaimana sis? Puji Tuhan, haleluya, Tuhan baik. Padahal sebenarnya dia banyak masalah. Ya saudaraku, kita lanjutkan. Tetapi iman yang alkitabiah tidak menyangkali keberadaan atau kenyataan adanya masalah. Dalam beberapa situasi, menyangkali adanya masalah itu sangat berbahaya, terutama terkait dengan sakit penyakit. Ya saudaraku, beberapa orang bahkan mengatakan, saya tidak akan mengakui bahwa saya memiliki masalah karena saya tidak mau membuatnya menjadi nyata. Maksudnya adalah, kalau saya ngomong soal masalah, nanti masalah itu jadi benar-benar ada. Tetapi saudaraku, orang itu mau ngaku atau tidak, masalahnya sudah ada. Masalahnya sudah ada. Mau diakui mau tidak, yang namanya kena PHK, ya PHK. Besok nggak kerja di kantor manapun. Mau ngaku atau tidak bahwa di dompet sudah nggak ada uang, ya memang nggak ada, mau dicari gimana pun ya nggak ada. Dan mau ngaku atau tidak bahwa hatinya gelisah, tidak ada damai sejahtera, ya memang kenyataannya begitu, dia nggak bisa tidur. Jadi masalah itu real. Dan iman yang alkitabiah tidak mengabaikan masalah, tetapi mengakuinya, dan kemudian prosesnya berjalan sebagaimana anak Tuhan. Ya, memang masalah itu tidak kemudian kita gembar-gemborkan, kita ceritakan kepada orang lain. Tetapi masalah itu kita ceritakan di hadirat Tuhan. Atau kita meminta nasihat hamba-hamba Tuhan. Tetapi bukan berarti kita menutupi. Sebab menutupi adanya masalah, menutup masuknya pertolongan, termasuk yang dari Tuhan sekalipun. Ya, saudaraku, haleluya. Mari kita lanjutkan sedikit lagi. Di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 4-7, di dalam 1 Samuel 17 ayat 4-7 ada masalah yang besar. Dan ini tidak ditutupi, ini tidak diingkari, ini dihadapi sebagaimana seharusnya masalah besar dihadapi. 1 Samuel 17 ayat yang keempat, lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat. Tuhan tidak mengecil-ngecilkan masalah besar, saudaraku. Tuhan merinci, ini masalah benar-benar besar dan serius. Bukan untuk membuat kita takut, tetapi untuk membuat kita menanganinya dengan semestinya. Ulang. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah itu 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga.
Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya, dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Kenapa harus rinci? Sebab siapapun yang akan menghadapi Goliat ini harus memilih strategi tempur yang tepat. Kalau Goliat itu, ada tuh orang Filistin nongol tuh teriak-teriak. Siapa dia? Tahu tuh namanya siapa, Gogen atau Goliat atau siapa. Kemudian yang benar siapa? Tahu lah. Lu kalau berani sono, ya kan kalau orang Betawi gitu. Lalu orang yang sok jagoan keluar begitu lihat orangnya tinggi besar baru kaget, setengah mati, telat. Sebelum dia lari menjauh udah digebuk sama tombaknya yang gede itu, mati dia. Kenapa? Ceroboh. Itu bukan iman, itu ceroboh. Nah, ketika Goliat ini dideskripsikan dengan teliti, Daud memilih strategi yang tepat. Satu, ini musuh, bukan musuh biasa. Dia tidak bisa menghadapinya tanpa pertolongan Tuhan. Itu sebabnya Daud berkata, engkau datang dengan pedang, dengan lembing, aku datang dengan nama Tuhan semesta alam. Itu dulu. Kalau itu masalah kecil, mungkin Daud akan berbeda. Tetapi ini masalah yang begitu besar dan dahsyat. Daud segera tahu, dia harus disertai oleh Allah. Dan dia harus menghadapi orang ini dengan kuasa Allah. Tidak bisa tidak. Yang kedua, Daud tidak bawa pedang. Percuma. Pedang dia yang paling besar pun akan kalah besar dengan pedang Goliat. Dan waktu dia menggunakan baju tempurnya Saul, dia nggak bisa jalan. Terlalu berat buat dia. Sekarang kita mengerti mengapa dia pilih ketepel. Karena itu lebih cepat dari gerakan Goliat. Jadi saudaraku, kembali bahwa iman itu tidak mengingkari adanya masalah. Memang beberapa dari kita takut untuk mengakui adanya masalah, ya, terutama terkait dengan sakit penyakit, ya, untuk check up ke dokter kita takut, nanti malah ketahuan ini dan itu dan segala macam. Ya, sebagai manusia kita memiliki itu, rasa takut. Tetapi kita belajar dari firman Tuhan ini, perhatikanlah keadaanmu. Bahkan Goliat dideskripsikan dengan sangat teliti. Dengan demikian akan segera ada tindakan iman yang tepat untuk menghadapi masalah-masalah ini. Ya saudaraku, apakah uraian tentang Goliat ini membuat sosok Goliat menjadi ada atau nyata? Tidak, Goliat sudah nyata. Dan kalau tidak diuraikan dengan teliti, maka Goliat itu menjadi tersamar. Maju berperang dengan strategi yang disusun tanpa mengetahui informasi yang detail tentang musuh, hanya akan membuahkan kematian yang sia-sia. Itu bukan iman, itu kebodohan. Sebagai contoh, misalkan kita memiliki semua gejala flu, ya, hidung mengalir, meler, ya, mata berkaca-kaca, berair, demam, bersin, batuk. Kemudian orang nanya, kamu lagi flu ya? Enggak. Kita mau menyangkal bagaimanapun juga orang tahu kita lagi flu. Jadi mengingkari bahwa kita sedang terserang flu, itu bohong. Dan iman kita ketika kita berdoa untuk minta kesembuhan dari Tuhan, kan kita mendeskripsikan juga, Tuhan saya lagi flu, berikan saya kesembuhan Tuhan oleh bilur-bilur-Mu, Engkau menyembuhkan aku, terima kasih Tuhan dalam nama Yesus, kan begitu. Lah kalau kita lagi flu kemudian kita doa sama Tuhan, Tuhan saya baik-baik saja, ya sudah selesai. Tidak ada urusan tentang flu itu. Ya saudara mengerti ya, jadi kalaupun toh sekarang ini ada di antara kita yang sedang memiliki masalah, dan menurut Anda, kalau itu dibuka, diceritakan kepada orang lain, akan mendatangkan malu, ya memang tidak usah diceritakan kepada orang lain. Tetapi ceritakan kepada Tuhan bahwa Anda punya masalah, agar terbuka pintu pertolongan bagi kita. Ada di sini para suami yang punya masalah, mungkin istrimu tidak tahu, dan engkau butuh pertolongan Tuhan. Masuk ke kamar doamu, ceritakan kepada Tuhanmu,
secara detail apa masalahmu. Dan itulah awal dari iman yang benar, yaitu iman yang jujur di hadapan Tuhan, iman yang rendah hati di hadapan Tuhan. Demikian pula para istri, kalau engkau memiliki satu pergumulan hari-hari ini, atau ada pasangan pernikahan yang sebenarnya diam-diam engkau tidak berbahagia, ada satu masalah serius padamu, dan waktunya engkau untuk ditolong, dan iman kalian suami istri harus dimulai dari kejujuran, dimulai dari keterbukaan di hadapan Tuhan. Kalian bisa berdoa berdua, dan kemudian cerita kepada Tuhan, Tuhan ini masalah kami membutuhkan pertolongan. Dan kalau engkau mau, engkau bisa datang kepada gembalamu, kepada hamba Tuhan, untuk mendapatkan nasihat dan pertolongan. Itulah iman yang alkitabiah. Ada masalah diakui, dan kemudian dibawa ke hadirat Tuhan, untuk ditolong oleh Tuhan. Haleluya! Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya! Sedikit lagi. Beberapa orang berpikir bahwa mereka berdiri dalam iman untuk kesembuhan ketika mereka membuat pengakuan dan menyangkal bahwa mereka sakit. Tetapi semua orang dapat melihat bahwa mereka sebenarnya sedang sakit. Misalnya flu tadi, ya, bersin, batuk, dan segala macam. Dan seterusnya. Memang mereka tidak perlu mengakuinya karena faktanya memang mereka sedang sakit. Anda lihat, tidak mengakui adanya masalah tidak akan mengubah fakta bahwa masalah itu ada. Tidak mengakui masalah tidak akan membuat masalah yang ada itu hilang. Tetapi mengakui adanya masalah dan datang kepada Tuhan, Allah yang selalu sanggup dan senang menolong kita, itu akan membuat keadaan menjadi berbeda. Itulah iman yang alkitabiah. Yeremia 6 ayat 13-14, Yeremia 6, 13-14. Sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar di antara mereka, semuanya mengejar untung. Baik nabi maupun imam, semuanya melakukan tipu. Mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan, katanya, damai sejahtera, tetapi tidak ada damai sejahtera. Lihat, Tuhan mengkritik orang yang meringankan masalah, bahkan yang menipu orang lain seolah-olah tidak ada masalah. Sebab dengan demikian orang tidak akan menjadi sadar untuk mencari pertolongan dan kemudian tidak tertolong. Saudaraku, iman yang alkitabiah adalah iman yang mengakui adanya masalah, bahkan mendeskripsikan masalah itu dengan detail dan membawa masalah itu ke hadirat Tuhan, sebab di sana akan ada pertolongan bagi setiap permasalahan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Alkitab tidak berkata tolak faktanya, jangan mengakui adanya masalah. Roma 4 ayat 17 berkata, Roma 4 ayat yang ke-17, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Apa kaitannya ayat ini dengan apa yang sedang kita bicarakan, ya? Iman yang alkitabiah bahkan mempercayai yang tidak ada atau belum ada itu akan ada. Saya ulang. Ibrani 11 ayat 1. Iman dasar dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Abraham dijanjikan untuk menjadi bapa banyak bangsa sampai umur 100 atau 99. Anak itu belum muncul. Tetapi dia tetap percaya bahwa Allah sanggup untuk mewujudkan firman-Nya. Jadi iman Abraham adalah iman yang percaya sesuatu yang belum kelihatan akan kelihatan. Yang belum ada akan ada. Yang belum datang akan datang. Itu iman Abraham, iman alkitabiah. Nah, kalau dibalik, apa yang sudah ada kita anggap tidak ada, apa yang sudah kelihatan kita anggap tidak ada, karena kita mengingkari keberadaannya, itu bukan iman. Sebab iman bahkan mengakui apa yang sedang diharapkan akan tiba. Ya, saudaraku, itu untuk menegaskan saja bahwa sikap denial, sikap menyangkal adanya persoalan itu bukan iman. Akan membuat kita tidak tertolong.
Jadi, sejujurnya, apakah hari-hari ini Anda punya masalah? Kalau saya bertanya kepada kita semua, kalau mau jujur saudaraku, Anda punya masalah nggak hari ini? Oke? Mau ngaku nggak kalau ada masalah? Karena kalau kita mau mengakuinya, dan itu mulai kita doakan, kita mulai urus masalah itu di hadapan Tuhan, maka pada saat itu pemulihan sedang terjadi. Itulah iman yang sejati, iman yang alkitabiah. Ya, haleluya. Apakah masalah pribadi, masalah pernikahan, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah kesehatan, hubungan dengan orang lain dan sebagainya? Sama halnya dengan penyembuhan, seseorang harus menyadari dan mengakui bahwa ia sakit sebelum dapat menerima kesembuhan. Dan seseorang harus menyadari dan mengakui bahwa ia orang berdosa sebelum ia menerima pengampunan dan keselamatan dari Tuhan. Hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan, kuasa yang dahsyat, kuasa yang tidak ada taranya. Tetapi kuasa itu tidak akan berguna bagi Anda dan saya kalau kita tidak membuka diri untuk kuasa itu masuk dan menolong kita. Nah, awal dari iman yang membawa pertolongan dari kuasa kebangkitan Tuhan adalah kejujuran. Kita jujur di hadapan Tuhan, kita mau peka akan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus menunjukkan kita punya masalah, jangan ditolak dan jangan disangkal. Tetapi kemudian kita akan seperti seseorang pergi ke seorang tabib. Ketika tabib mengatakan, Anda ada masalah, kemudian kita mengatakan, mari kita cari solusinya. Dan kemudian akan ada solusi dari pihak Tuhan. Haleluya. Sebagai penutup, saudara, karena itu semakin cepat kita mengenali fakta-fakta yang ada dan menerapkan fakta-fakta firman Allah yang lebih kuat dan dahsyat, maka kita akan semakin cepat tertolong. Artinya ada dua fakta. Tembok Yeriko itu fakta. Tetapi janji Tuhan kepada Yosua juga fakta. Tuhan janji sama Yosua, kalau kamu bertindak hati-hati, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, maka kamu akan selalu berhasil dan beruntung. Nah, ketika ngomong berhasil dan beruntung itu bukan berarti jalan tol. Ketika Tuhan bilang beruntung dan berhasil, itu ternyata ada tembok Yeriko segitu tebal. Nah, bagaimana urusan tembok Yeriko ini? Apa dianggap nggak ada? Atau dianggap tipis? Yosua nggak bisa tidur semalaman. Yosua nggak bisa tidur semalaman karena dia melihat itu real, fakta yang nyata. Tetapi kemudian ada lawatan dari sorga menguatkan hatinya. Ya sudah, ada fakta tembok Yeriko yang tebal, ada fakta penyertaan Allah yang jauh lebih kuat dari tembok itu. Terjadilah peristiwa yang ajaib, tembok itu roboh oleh petunjuk dari Tuhan. Ya, saudaraku lihat. Haleluya. Nah, Mazmur pasal 6 agak panjang kita baca ayat 1 sampai 11. Mazmur 6 ayat 1 sampai 11. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Ayat 4. Dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Sebab di dalam maut, tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku. Aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati. Rabun karena semua lawanku. Lihat, Daud jujur di hadapan Tuhan. Dia punya masalah. Dia daftarkan. Dia curhat sama Tuhan. Apa adanya. Apa Tuhan kemudian
menegur Daud. Bahkan kalau pakai bahasa yang sekarang, Daud, jangan lebay dong. Ayo yang kuat, masa Raja Israel gitu aja kok nangis. Apa Tuhan begitu? Enggak kan? Karena kemudian Daud bersaksi ayat 9, menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Haleluya. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Haleluya, haleluya. Tuhan menghargakan kejujuranmu. Tuhan menghargakan keterbukaanmu. Tuhan tidak menghinakan air matamu dan keluh kesahmu. Ketika engkau datang kepadanya memohon pertolongan, engkau curahkan isi hatimu. Tuhan tidak menghinakannya. Lihat pengalaman Daud. Daud terbuka kepada Tuhan dan Tuhan segera menolong dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Orang-orang tokoh-tokoh iman dalam perjanjian lama, apakah dia adalah Gideon, apakah dia adalah Musa, apakah dia adalah Yosua, dan kita sudah membaca Daud tadi, mereka semua dihadapkan pada masalah yang besar dan real dan harus diatasi. Mereka menghadapi masalah itu dengan keyakinan yang kuat pada Tuhan dan mereka semua menang atas setiap masalah itu. Haleluya. Jadi iman yang alkitabiah adalah iman yang membawa kemenangan. Iman yang membawa kemenangan adalah iman yang mengakui adanya masalah besar sekalipun dan mengakui bahwa ada Allah yang lebih besar daripada masalah-masalah itu dan bertindak sesuai dengan petunjuk firman Allah dan menerima pertolongan dari Allah. Itu sebabnya ayat pembukaan kita tadi berkata, Tuhan Yesus berkata, percayalah kepada Allah. Karena pertolongan pada akhirnya datang dari Allah. Haleluya. Sebagai ayat penutup, Ibrani pasal 4 ayat 14-16, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Haleluya. Yesus sudah bangkit. Maut telah dikalahkannya. Dia terlebih besar, termasuk lebih besar dari permasalahan yang Anda dan saya hadapi. Dia bangkit untuk kemenangan kita. Maukah kita datang kepadanya dengan iman untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya? Haleluya. Selamat Paskah. Yesus sudah bangkit. Dia menang, kita pun menang. Haleluya.